Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai profil dari pemain naturalisasi baru Vietnam bernama Jason Pendan, teman-teman. Di mana Jason ini ternyata menjadi pemain naturalisasi terbaru yang dimiliki oleh tim nasional Vietnam saat ini, dan dia lebih tepatnya berstatus sebagai pemain keturunan karena darah Vietnam mengalir dari sang ibu, sedangkan sang ayah memiliki darah Prancis, teman-teman. Sebelumnya Jason Petnan ini berkewarganegaraan Prancis, akan tetapi per 19 Maret 2025 lalu dia resmi menjadi warga negara Vietnam saat ini, teman-teman. Dan untuk Jason Petna sendiri merupakan seorang bek kiri, usia 28 tahun, tinggi badan 1,77 meter, dengan harga pasar 8,69 miliar rupiah. Dan sebelumnya pemain ini menjadi bagian timnas junior Prancis, tepatnya timnas Prancis U18 dan juga U16, teman-teman. Dan pada bulan Maret 2025 lalu, pemain ini belum melakukan debutnya bersama timnas senior Vietnam, dan besar kemungkinan di bulan Juni mendatang, tepatnya pada bulan Juni 2025, pemain ini akan debut ketika Vietnam dijamu oleh Malaysia di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, teman-teman. Dan saat ini memang Jason Vietnam ini bermain di klub Liga 1 Vietnam bernama Hanoi Police Football Club, yang merupakan salah satu klub papan atas di Liga Vietnam saat ini, teman-teman. Selain sebagai seorang pemain bek kiri, ternyata Jason Vietnam ini memiliki kualitas untuk bermain di posisi lain, teman-teman. Dimana memang posisi utama dia sebagai seorang bek kiri, akan tetapi pemain ini bisa bermain di posisi lain seperti bek tengah, bek kanan, pemain tengah kanan, pemain tengah maupun pemain tengah kiri, teman-teman, maupun sayap kiri. Jadi pemain ini memang pemain yang serba bisa bermain di berbagai posisi, walaupun ia akan lebih kuat ketika bermain sebagai seorang bek kiri, teman-teman. Perjalanan karir dari seorang Jason Petnan dalam dunia sepak bola profesional dimulai ketika ia tergabung di tim cadangan FC Sochaux B, salah satu klub Liga Prancis kala itu, teman-teman. Dan 2 tahun kemudian ia promosi ke tim utama FC Sochaux, teman-teman. Klub ini dulunya tahun 2016 lalu bermain di Liga 2 Prancis, teman-teman. Dan 4 tahun membela klub FC Sochaux, tepatnya pada 10 Maret 2020, pemain ini bergabung dengan salah satu klub Major League Soccer atau Liga 1 Amerika Serikat, yaitu New York Red Bull. Dan setelah itu 2 tahun kemudian ia kembali lagi berkarir di Liga Prancis dengan bergabung salah satu klub Liga 2 Prancis, kala itu bernama Quevilly Rouen. Dan pada 15 Agustus 2024, tepatnya di awal musim 2024-2025 ini, ia bergabung dengan Hanoi Police Football Club di Liga 1 Vietnam, dan pada akhirnya ia berstatus sebagai warga negara Vietnam saat ini, teman-teman. Memang besar kemungkinan pemain ini sengaja kembali ke Vietnam untuk bisa melakukan proses naturalisasinya, sehingga ia bisa membela tanah kelahiran ibunya, yaitu Vietnam, teman-teman. Dan sejauh ini di musim ini, sosok Jason Petnan ini memang menjadi pemain inti di klub Hanoi Police Football Club, di mana kita bisa lihat di Liga 1 Vietnam musim 2024-2025 ia telah tampil dalam 18 laga, di ajang Piala Vietnam ia telah tampil dalam 2 laga, dan di ajang Piala Antar Klub ASEAN ia telah tampil dalam 7 laga, teman-teman. Dari menit bermain maupun jumlah pertandingannya bisa disimpulkan bahwa sosok Jason Petnan ini merupakan pemain penting di skuad inti Hanoi Police Football Club di musim ini. Dan secara keseluruhan, teman-teman, pemain ini telah memiliki pengalaman yang cukup banyak di Liga Prancis, tepatnya di ajang Liga 2 Prancis. Pemain ini pernah tampil dalam 134 laga dengan koleksi 4 assist. Di Major League Soccer atau Liga 1 Amerika Serikat ia tampil dalam 24 laga, dan di Liga 2 Amerika Serikat tampil 18 laga. Di Liga 1 Vietnam sejauh ini telah tampil dalam 18 laga, dan pemain ini juga sempat bermain di Liga 4 Prancis dalam total 16 laga tanpa gol maupun assist, teman-teman. Bisa kita lihat pemain ini memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di Liga bawah Prancis selama ia berkarir di sana. Sedangkan harga pasar sang pemain kini memang berada di angka 8,69 miliar rupiah, teman-teman. Akan tetapi pemain ini pada tahun 2020 lalu, ketika ia masih bermain di FC Sochaux di Liga Prancis, ia pernah memiliki harga pasar 15,64 miliar rupiah, dan angka ini menjadi harga pasar tertinggi yang pernah dialami oleh sosok Jason Petnan ini, teman-teman.
Dan bisa kita lihat teman-teman, beberapa kali harga pasar sang pemain naik dan juga turun, dan saat ini harga pasarnya hanya berada di angka 8,69 miliar rupiah seiring berjalannya waktu karena usia dia yang semakin tua dan ia kini hanya bermain di Liga Vietnam yang tentu levelnya lebih rendah dibandingkan Liga Prancis maupun Liga Amerika Serikat teman-teman. Dengan harga pasarnya saat ini menempatkan diri Jason Petnam berada di peringkat 3 dalam daftar pemain termahal timnas Vietnam saat ini teman-teman. Kita bisa lihat pemain termahal Vietnam saat ini adalah pemain naturalisasi baru mereka juga, yaitu Rafael Son, di mana top skor Piala AFF 2024 ini memiliki harga pasar 12,17 miliar rupiah saat ini. Sedangkan pemain termahal kedua Vietnam saat ini adalah Philip Nguyen yang merupakan pemain berdarah Republik Ceko dan juga Vietnam dengan harga pasar 8,69 miliar rupiah. Barulah Jason Petnam yang harga pasarnya sama dengan Philip Nguyen di peringkat ketiga teman-teman. Bisa disimpulkan bahwa ternyata Jason Petnam ini merupakan salah satu pemain termahal yang dimiliki oleh Vietnam saat ini. Sedangkan di level tim nasional, memang sejauh ini Jason Petnam belum melakukan debut bersama timnas senior Vietnam. Akan tetapi, ia pernah mencicipi pengalaman bersama timnas Prancis U16 di tahun 2012 lalu dan juga Prancis U18 di tahun 2014 lalu, teman-teman. Dan besar kemungkinan Jason Petnam ini akan debut ketika Vietnam dijamu Malaysia pada 10 Juni 2025 mendatang, teman-teman. Dan bisa disimpulkan bahwa kehadiran Jason Petnam di skuad utama timnas Vietnam saat ini menjadi sinyal berbahaya bagi kubu timnas Malaysia, teman-teman. Dan kita ketahui bersama teman-teman bahwa Malaysia menjadikan Vietnam menjadi lawan terberat mereka di grup F kualifikasi ketiga Piala Asia 2027. Oleh karena itu Malaysia juga mendatangkan pemain naturalisasi baru untuk menghadapi Vietnam dalam duel bulan depan, teman-teman. Akan tetapi besar kemungkinan Vietnam tetap akan menjadi lawan yang sangat sulit bagi Malaysia walaupun Malaysia berstatus sebagai tim tuan rumah pada duel 10 Juni 2025 mendatang, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa Vietnam maupun Malaysia sama-sama tergabung di grup F kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 dan hanya pimpinan klasemen saja yang akan lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, teman-teman. Yang artinya Malaysia dan juga Vietnam harus saling bunuh untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027, teman-teman. Dan kita bisa melihat juga, bisa memprediksi bahwa Nepal maupun Laos bukanlah lawan yang sepadan bagi kedua negara ini. Akan tetapi kedua negara ini besar kemungkinan akan saling berebut di posisi puncak klasemen akhir grup F agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi, teman-teman. Untuk menghadapi Vietnam, Malaysia juga tidak mau kalah, teman-teman. Selain Vietnam yang kehadiran dua pemain naturalisasi baru sepanjang kurang lebih setengah tahun ini, Malaysia juga menghadirkan dua pemain naturalisasi baru, teman-teman. Dimana ketika Jason Petnam resmi menjadi warga negara Vietnam per 19 Maret 2025 lalu, ternyata di hari yang sama Malaysia mendapatkan dua pemain keturunan baru mereka, yaitu Hector Hevel dan juga Gabriel Palmero. Yang kedua pemain ini secara resmi menjadi warga negara Malaysia pada 19 Maret 2025 lalu, teman-teman. Jadi mereka tidak mau kalah dengan Vietnam yang diperkuat pemain keturunan maupun naturalisasi. Mereka juga menambah komposisi pemain naturalisasi mereka, teman-teman. Hector Level sendiri yang besar kemungkinan akan menjadi andalan Malaysia ketika menjauh Vietnam pada 10 Juni 2025 mendatang, kini bermain di Liga 2 Portugal bersama Portimonense. Musim lalu pemain ini bermain di Liga 2 Cina dan di musim ini juga pemain ini terlihat bisa menjadi pemain inti di klub Portimonense di Liga 2 Portugal, teman-teman. Hector Hevel sendiri merupakan pemain yang berposisi utama sebagai seorang gelandang serang berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,71 meter yang harga pasarnya masih di bawah pemain naturalisasi baru Vietnam, Jason Petnam tadi, yaitu 7,82 miliar rupiah, teman-teman. Jadi harga pasar pemain ini masih di bawah harga pasar pemain naturalisasi baru Vietnam, yaitu Jason Petnam yang memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah. Sedangkan pemain naturalisasi baru kedua timnas Malaysia di bulan Maret 2025 lalu adalah Gabriel Palmero yang kini bermain di Liga 4 Spanyol bersama Tenerife B, di mana pemain ini dipinjam Tenerife B dari klub Las Palmas Atletico yang kini berkompetisi di Liga 5 Spanyol, teman-teman. Pemain ini juga sama dengan Jason Petnam bahwa ia juga resmi menjadi warga negara Malaysia pada 19 Maret 2025 yang harga pasarnya jauh di bawah Jason Petnam karena harga pasar dari Gabriel Palmero adalah 869,08 juta rupiah, teman-teman. Tentu harga pasarnya 10 kali lipat lebih murah dibandingkan Jason Petnam yang tadi memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, profil singkat dari seorang Jason Petnam yang merupakan naturalisasi baru timnas Vietnam saat ini.
Dan bisa kita lihat dalam kurun lebih 6 bulan terakhir, Vietnam telah mendapatkan 2 pemain naturalisasi maupun keturunan baru. Setelah sebelumnya, Rafaelson sukses dinaturalisasi oleh timnas Vietnam pada Desember 2024 lalu, teman-teman. Kita ketahui bersama, bedanya antara Rafaelson dengan Jason Vietnam adalah bahwa Rafaelson sendiri sama sekali tidak memiliki darah Vietnam, alias dia murni pemain naturalisasi karena telah lama berkarir di Liga Vietnam, teman-teman. Kurang lebih berkarir 5 tahun, langsung dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam. Hal yang berbeda dengan Jason Vietnam yang baru musim ini bermain di Liga Vietnam, akan tetapi bisa melakukan proses naturalisasi karena ia memiliki darah Vietnam dari sang ibu, teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi singkat yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.